Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa kabar kalian semua? Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling. Nah, pasti itu masih banyak kan yang berpikir, apa sih itu bimbingan konseling? Maksudnya bimbingan konseling itu apa sih? Contohnya bagaimana sih, fungsinya bagaimana sih, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai bimbingan konseling. Oke, langsung saya mulai saja ya. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dan bimbingan konseling itu termasuk dalam pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut konselor pada individu yang sedang mengalami suatu masalah, disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada. Nah, bimbingan konseling juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau disebut potensinya dan di lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Sedangkan fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif. Maksudnya itu proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi penyembuhan, yaitu bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Dan fungsi penyaluran, yaitu bimbingan dan konseling dalam membentuk konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan kepada sekolah atau madrasah dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dan masih banyak lagi fungsi yang lain-lainnya. Di sini juga ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik atau disebut berbeda satu sama lainnya. Dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif dalam menyatakan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Dan yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama.
Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Seperti pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, atau industri, lembaga-lembaga. Selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling, yaitu merupakan keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas, yaitu mempunyai asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang tujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, 9 asas keharmonisan, 10 asas keahlian, dan yang terakhir yaitu asas alih tangan kasus. Jadi BK itu adalah salah satu solusi ketika kita sedang merasa tertekan dan tidak tahu harus menceritakan kepada siapa, meminta bimbingan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan BK bisa mengajari kedisiplinan, sopan, santun, dan tidak sok jagoan. Mungkin itu saja penjelasan singkat materi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.